Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Psikologi Komunikasi yang beranggotakan Alisa Putri Nurjayanti, Inaya Nur Pramesti, Pianisa Ayu Nurjana, dan Zalfagania Afeli akan memaparkan materi tentang dampak psikologi penggunaan teknologi dan komunikasi. Seiring waktu berjalan, semakin banyak manusia yang menggunakan internet dalam menunjang berbagai aktivitas dalam kesehariannya. Penggunaan teknologi informasi ini tentu memberikan pengaruh baik itu positif maupun negatif terhadap semua penggunanya. Selanjutnya yaitu dampak positif dari penggunaan teknologi dan komunikasi. Quarterman dan Mitchell membagi kegunaan internet menjadi 4 kategori yang sangat terkait dengan bagaimana internet dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh penggunanya. Yang pertama yaitu internet sebagai media komunikasi, yang mana internet itu digunakan oleh individu atau kelompok sebagai media untuk berkomunikasi dengan individu atau kelompok lain di seluruh dunia. Yang kedua yaitu media pertukaran data. Dengan menggunakan email, newsgroup, FTP, atau World Wide Web, jaringan situs-situs web, para pengguna internet di seluruh dunia dapat saling bertukar informasi. Yang ketiga yaitu sebagai media untuk mencari informasi atau data. Perkembangan internet yang pesat menjadikan www atau www sebagai salah satu sumber informasi yang penting dan akurat. Lalu yang terakhir yaitu sebagai fungsi komunitas, yang mana internet itu membentuk masyarakat yang baru yang beranggotakan para pengguna internet dari seluruh dunia. Dalam komunitas ini mereka dapat berkomunikasi, mencari informasi, berbelanja, melakukan transaksi, bisnis, dan juga banyak hal lainnya. Dampak negatif. Internet juga memberikan dampak buruk yang dapat merusak perkembangan aspek psikososial yang cakupannya dapat mikro maupun makro. Semakin berkembangnya internet, semakin maraknya kejahatan secara online yang dikenal dengan cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan dengan sarana internet yang bersifat melintasi batas negara. Perbuatan dilakukan secara ilegal, menyebabkan kerugian sangat besar dan sulit untuk pembuktian secara hukum. Bentuk cybercrime yaitu hacking dan cracking. Hacking adalah usaha untuk memasuki sebuah jaringan dengan maksud mengeksplorasi atau mencari kelemahan sistem jaringan, sedangkan cracking adalah usaha memasuki suatu jaringan secara ilegal dengan maksud mencuri, mengubah, atau menghancurkan data atau file yang disimpan di jaringan tersebut. Kejahatan lainnya yaitu memanipulasi informasi yang ditampilkan dengan tujuan untuk melakukan kejahatan kepada orang lain. Contohnya ialah kasus penculikan para wanita muda melalui jejaring Facebook. Dampak negatif lainnya yaitu pornografi. Internet memungkinkan penggunanya untuk mengakses materi pornografi di seluruh dunia. Mereka bertukar informasi tidak hanya terkait dengan material pornografi, namun hingga akses jasa seks komersial, lokasi prostitusi dan aborsi, dan dilakukan secara lintas negara. Dampak negatif selanjutnya yaitu materi kekerasan atau violence and gore. Kekejaman dan kesadisan juga banyak ditampilkan karena dari segi bisnis dan isi pada dunia internet yang tidak terbatas, maka pemilik situs akan menggunakan segala cara agar dapat menjual situsnya. Salah satunya yaitu dengan menampilkan hal-hal yang bersifat tabu. Dampak negatif selanjutnya yaitu maraknya perjudian dan penipuan. Dengan menggunakan jaringan yang ada, para penjudi dapat melakukan judi tanpa harus pergi ke tempat perjudian, namun dapat dilakukan secara online melalui situs-situs tertentu. Salah satu bentuk modus penipuan adalah metode carding. Menggunakan kartu kredit dalam berbelanja adalah cara yang banyak digunakan oleh masyarakat saat ini. Ketika seseorang melakukan transaksi, para penjahat mendeteksi adanya transaksi online dan mencatat kode kartu yang digunakan orang tersebut. Yang selanjutnya mereka menggunakan kode tersebut untuk kepentingan kejahatan mereka.